Selamat bertemu di renungan hari ini. Kasih karunia demi kasih karunia mengikuti Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Hari ini kita mau melihat ayat di bawah ini. Yohanes 11 ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Saudara, jadi pada waktu Yesus tiba di rumah Lazarus, Lazarus didapati sudah mati selama 4 hari. Tetapi apakah yang Yesus katakan? Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Yesus mengatakan bahwa Lazarus sedang tertidur dan dia akan ke rumahnya untuk membangunkannya. Kita mengetahui akhir dari cerita ini bahwa Yesus membangunkan Lazarus dari kematiannya yang sudah 4 hari tersebut. Tetapi melalui sharing ini kita mau belajar bahwa apapun yang keluar dari mulut kita, hati-hatilah, sebab itu yang akan terjadi. Yesus berkata bahwa Lazarus tertidur, maka dia hanya akan membangunkannya. Itulah yang terjadi. Kita sering mencaci maki atau mengucapkan sumpah serapah yang tidak terkendali waktu marah kepada seseorang atau melampiaskannya sesuai dengan emosi pada waktu itu. Tetapi saudara ingatlah selalu bahwa mulut kita mempunyai kuasa, dan alangkah baiknya bila kuasa itu dipakai untuk memberkati, bukan untuk mengutuk seseorang, apalagi seseorang yang sebenarnya kita kasihi. Terjadilah sesuai imanmu, itulah kata Yesus. Dan sekarang mari kita akan melihat ayat-ayatnya. Matius 9 ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Saudara, apakah iman kita? Iginkah mata kita sembuh? Jadilah sesuai iman kita, maka mata orang itu sembuhlah. Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, apakah yang menjadi kehendak ibu tersebut? Kesembuhan anaknya. Iman ibu itu menyembuhkan anaknya. Kita lihat dari Lukas 18 ayat 42. Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara, dengan menyandang iman sebesar itu, dia percaya akan Yesus yang sanggup mengadakan mujizat kesembuhan bagi dia pun. Maka mata dia pun celiklah. Biarlah kita semua memakai mulut kita dengan bijaksana. Amsal 10 ayat 11 mengatakan mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Amsal 10 ayat 14, orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Saudara, jadi apabila saudara mempunyai pengetahuan, simpanlah sampai pada waktu yang tepat baru saudara mengucapkannya. Amsal 15 ayat 2 mengatakan lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Jadi sekali lagi ayat ini mengatakan apabila kita mempunyai pengetahuan, simpanlah lidah kita untuk tidak sembarang mengucapkannya.
Jadi selagi anak-anak kita nakal, selagi pasangan kita melakukan kesalahan, biarlah mulut kita tetap penuh kasih, mengingatkan yang membangun, tidak menduduh, tidak mencaci maki seperti bodoh dan sebagainya, tidak mengutuk seperti pelupa, pemalas dan sebagainya. Kita bisa lupa, tetapi kita tidak atau bukan pelupa. Demikianlah renungan hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan.